warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'ala ma an'am wa nashkuruhu 'ala ma alham. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim karrama man ta'allam wa 'alima wa 'allam wa 'ala alihi wa ashabihi al-akram. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah tarbiyah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, kembali lagi kita pada malam yang berbahagia ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah Allah yang telah berikan kita kesehatan dan dialah Allah yang telah berikan kita kesempatan sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka kita laksanakan salat isya secara berjamaah, dan insya Allah sebentar kita lanjutkan dengan tarawih secara berjamaah pula. Kemudian salam dan salawat tak lupa kita kirimkan, curahkan kepada junjungan kita, kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, seorang nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan linnasi wa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, tidak terasa malam ini kita sudah sampai pada malam yang ke-28 di bulan suci Ramadan. Artinya sisa beberapa malam lagi, kemudian Ramadan itu akan meninggalkan kita. Kalau Ramadan tahun ini genap 30 hari, berarti sisa 3 malam kita laksanakan tarawih termasuk malam ini. Tapi lalu kemudian kalau Ramadan tahun ini cuma 29 hari ganjil, berarti sisa 2 malam lagi kita laksanakan ibadah tarawih. Oleh karenanya Bapak Ibu, kami mengajak kepada kita semua betul-betul untuk meningkatkan amal ibadah kita, terutama menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, di sisa-sisa akhir di bulan suci Ramadan ini. Karena sisa-sisa malam di bulan suci Ramadan itulah yang menentukan apakah kita ini termasuk orang yang istiqomah, orang yang konsisten atau tidak. Bapak Ibu yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, lalu apa amalan ataukah adakah zikir ataupun doa yang paling bagus, yang paling afdal, yang paling utama kita baca pada sisa-sisa akhir di bulan suci Ramadan ini? Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah, kepada istri beliau dan kepada kita semua tentang doa yang paling baik dan yang paling bagus kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, dan sangat senang untuk memaafkan, fa'fu anni, oleh karenanya maafkanlah dosa dan kesalahan kami. Kenapa Bapak Ibu doa ini harus selalu kita baca, terutama pada malam-malam di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa malam lagi ini? Ialah karena doa ini merupakan bentuk pengakuan bahwa kita ini mempunyai banyak kesalahan, banyak kedurhakaan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau jujur Bapak Ibu, ya memang kita ini manusia banyak salahnya, banyak lupanya dan banyak dosanya kepada Allah. Semenjak kita bangun saja tadi subuh sampai saat ini, kira-kira berapa dosa yang telah kita lakukan? Berapa dosa yang telah dilakukan oleh panca indera kita, mulai daripada mata, mulai kemudian pada telinga kita, tangan, kaki, hati, pikiran maupun mulut kita. Kira-kira berapa dosa yang pernah kita perbuat selama satu hari ini? Kalau kita tarik ke belakang, kira-kira berapa dosa yang pernah kita lakukan semenjak kita umur akil balik? Semenjak kita akil balik sampai saat ini, sampai umur kita, kira-kira berapa dosa yang pernah kita perbuat kepada Allah? Saking banyaknya dosa kita Bapak Ibu, mungkin dosa kita sudah sebanyak bintang yang ada di langit, atau dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan, ataupun mungkin dosa kita sebanyak butiran debu yang ada di padang pasir. Saking banyaknya dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita ialah, apakah kita akan membawa dosa-dosa itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala?
Yang tentunya kita mau agar dosa-dosa kita ini diampuni, sehingga ketika kita wafat kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka dijadikanlah satu pintu yang kalau kita memasuki pintu tersebut maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Pintu itu biasa kita sebut, biasa kita kenal dengan babut taubah, yaitu pintu taubat. Kullu bani Adam khattar wa khair khattain at-tawwabun. Artinya setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa, tapi sebaik-baik yang berbuat dosa adalah mereka orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah tarawih yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Ternyata dosa ataupun keburukan maksiat yang kita lakukan, ternyata itu membawa dampak, membawa efek yang buruk dalam kehidupan kita. Ya, jadi dosa ataupun keburukan itu akan membawa dampak yang negatif, yang buruk dalam kehidupan kita. Apa saja itu? Yang pertama, kalau seseorang itu bergelimang dosa, maka dia akan terhalang dari kehidupan yang berkah. Ya, orang yang banyak dosanya Bapak Ibu, maka dia akan terhijab dari kehidupan yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua jamaah Masjid Al-Kautsar berharap agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkah itu sendiri diartikan ziyadatul khair. Ada tambahan kenikmatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau anak-anak kita, cucu kita mendapatkan berkah dari Allah. Berkah bisa belajar dengan baik, karirnya bagus, jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi hafiz Quran. Kita mau pasangan hidup kita juga mendapatkan keberkahan, menjadi suami yang soleh bertanggung jawab, menjadi istri yang soleha yang patuh dan taat kepada suaminya. Kita mau usaha kita juga berkah, didapatkan dari cara yang halal, lalu kemudian dibelanjakan kepada yang halal. Berkah kita punya hidup. Tetapi bagi orang-orang yang berlumuran dosa, bergelimang dosa, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terhalang dari kehidupan yang berkah itu. Sekalipun misalnya rumahnya besar, mobilnya mewah bertingkat, dia punya rumah, kemudian punya gaji ratusan juta, tapi kalau semua itu didapatkan dari cara yang haram, maka tidak berkah dia punya kehidupan. Ya, mungkin anaknya nakal, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Mungkin di dalam rumah itu terdapat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Artinya hilang daripada keberkahan kalau apa yang dihasilkan itu berasal dari sesuatu yang haram, dan tentunya hati mereka itu akan gelisah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ithmu ma haka fin nafsik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa itu adalah sesuatu yang bisa membuat hati kita gelisah, tidak tenang. Ya, dosa itu ukurannya sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang. Wa karihta ayyatali'a alaihin nas, dan engkau tidak mau kalau apa yang kau lakukan itu diketahui oleh manusia. Hadirin dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang penyebab ataupun apa bahayanya kalau orang itu banyak dosanya dan tidak bertobat kepada Allah, maka hati mereka itu akan menjadi gelap. Ya, jiwanya itu tidak tentram. Bahkan hatinya itu akan menjadi hitam pekat. Kenapa? Karena gambarannya ketaatan itu ibaratnya seperti cahaya yang terang benderang, sedangkan keburukan, kejahatan dan kemaksiatan itu ibaratnya seperti kegelapan yang sangat hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza akhta khati'ah nuqitat fi qalbihi nuqta sauda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang hamba yang dia berbuat buruk, ya satu keburukan misalnya, maka akan nampak di dalam hatinya itu noda hitam. Ketika dia berbuat buruk lagi, nampak lagi noda hitam, muncul lagi noda hitam, dan seterusnya. Sehingga ketika hatinya sudah mulai gelap karena dosa-dosanya itu, maka susah dia untuk diberi nasihat. Orang kalau sudah hatinya gelap karena terlalu banyak maksiatnya, itu kalau dinasihati Bapak Ibu tidak mau lagi mendengar. Kenapa? Tersumbat dia punya telinga. Yang dilihat juga semuanya sudah sesuatu yang buruk. Alergi kalau dia lihat kebaikan-kebaikan. Ini bahayanya nih. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza naza'a, tetapi kalau dia sadar lalu dia tinggalkan keburukannya itu, wastaghfara,
kemudian senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah, sukila qalbahu, maka hatinya itu akan kembali bersih. Nah, kemudian yang ketiga, dampak dosa dalam kehidupan, bahwa orang-orang yang berlumuran dosa, bergelimang dosa, maka doa-doanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kemudian dia bertanya, Ustaz, saya sudah selalu berdoa kepada Allah, setiap hari saya bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenapa tidak ada tanda-tandanya doa saya dikabulkan oleh Allah? Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, coba segera evaluasi, kembalikan kepada diri kita. Mungkin ada dosa yang pernah kita perbuat, tapi kita tidak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu penyebab, bahkan menjadi penyebab utama mengapa doa kita tidak dikabulkan, ialah karena faktor dosa. Nabi SAW pernah mengisahkan tentang seseorang musafir. Lalu kemudian musafir ini diangkat tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi kata Nabi, wa ma tu'amhu haramun, makanan yang ia makan berasal dari yang haram. Kemudian wa mashrabuhu haramun, minuman yang dia minum juga berasal dari yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang ia pakai juga berasal dari yang haram. Fa anna yustajabulah, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Karena kalau mulai daripada ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya berasal dari yang haram. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah tarawih yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian apa tahapan-tahapannya yang mesti kita lakukan agar tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada tahapan-tahapannya. Apa saja itu? Yang pertama adalah an-nadamu. Ya, an-nadamu itu menyesal. Jadi kalau ada orang yang sudah berbuat keburukan, maksiat kepada Allah, dan dia menyesal, maka itu sudah bagian daripada taubat. An-nadamu taubatun, kata Nabi, menyesal itu adalah taubat. Yang kedua, yaitu ada azam yang kuat di dalam dirinya, atau ada keyakinan yang besar di dalam dirinya untuk dia tidak ulangi lagi perbuatan keburukan itu. Nah, kalau ada orang yang misalnya, ya contoh ada orang yang suka main judi, kalah judi dia, menyesal. Lalu kemudian dia bilang, besok saya tidak mau lagi main judi. Tapi keesokan harinya dia main judi lagi. Berarti dia belum termasuk melaksanakan taubatan nasuha. Karena taubat itu sendiri adalah mempunyai azam yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan keburukan itu lagi. Kemudian ketiga Bapak Ibu, senantiasa membaca istighfar, yaitu astagfirullahalazim. Sebagai bentuk kita ini adalah orang-orang yang mempunyai banyak keburukan kepada Allah, kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang senantiasa membaca kalimat istighfar, di samping dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, juga akan mendapatkan kemuliaan dari Nabi SAW. Apa itu? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang senantiasa membaca kalimat istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan lapangkan daripada kehidupannya. Wa ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian keempat Bapak Ibu, agar doa kita ataupun tobat kita diterima oleh Allah, yang keempat adalah i'adatul mal, ya, mengembalikan barangnya orang yang pernah kita ambil, yang pernah kita pinjam. Jadi kalau ada orang tetangga kita misalnya, atau keluarga kita, atau saudara kita yang pernah kita pinjam barang-barangnya, yang pernah kita ambil barang-barangnya, itu mesti dikembalikan. Ya, kebanyakan kita orang karena misalnya kita pinjam tetangga kita punya barang, kemudian tetangga dia tidak minta barangnya, kita bilang, wah, nak kasih maka apa barangnya itu. Ya, ternyata tidak boleh seperti itu jamaah. Sekalipun dia belum minta, maka itu tetap harus dikembalikan. Karena ini termasuk syarat daripada agar tobat kita diterima, i'adatul mal, mengembalikan barangnya orang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu dengan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam Al-Quran disebutkan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Artinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan mengikis sedikit demi sedikit dosa-dosa yang pernah diperbuat. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah tabi'in dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, saya kira inilah tausiah singkat yang bisa kami bawakan pada kesempatan hari ini sebagai kesimpulannya, bahwa pernah suatu ketika Jibril pernah berdoa kepada Allah, lalu diaminkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Jibril? Salah satunya bu'dun, celaka, liman adraka Ramadan falam yughfarlah.
bagi mereka orang-orang yang ketika dia berada di dalam bulan suci Ramadan atau setelah Ramadan itu lepas sudah pergi, tapi dia tidak mendapatkan maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan daripada siksa beberapa hari lagi bulan suci Ramadan akan berakhir, mudah-mudahan kita senantiasa banyak beristighfar, memperbaiki ibadah kita, kualitas kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap mendapatkan maghfirahnya, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum